Halo, Sineklip balik lagi bareng gua Rashid Hari yang kali ini mau bergeser sebentar. Geser di sini maksudnya adalah yang gua omongin berbeda sedikit. Biasanya kan mostly film, kali ini ngomongin series lah sekali waktu gitu biar ganti suasana ya. Yaitu ada series yang judulnya adalah Those About to Die, mereka yang akan mati. Yang ceritanya itu ngadaptasi buku berjudul sama, bikinannya Daniel P. Mannix. Ini series sebenarnya gua nggak sengaja nemu sih, nggak meniati untuk nonton, nggak meniati untuk review. Cuman pada saat itu gue lagi iseng-iseng browsing Catch Play. Biasalah kayak yang udah sering gue bahas di video-video lain, gue kan sering iseng-iseng ngecekin Catch Play untuk nyari film-film hidden gem, film-film underrated yang banyak bertebaran di sana. Tapi somehow nggak tahu kenapa, entah karena soundingnya kurang atau gimana, masih sedikit orang yang tahu kalau Catch Play itu mengandung banyak hidden gem. Silahkan dicek, silahkan di browsing-browsing ya. Dan disitulah gue malah menemukan series. Gue nyarinya film, nemunya series ya. Nemu series Those About to Die ini. Yang menarik perhatian gue sebenarnya adalah pada saat menemukan judul ini karena nama sutradaranya. Jadi ada dua sutradara series ini. Yang pertama adalah yang namanya agak-agak susah nih, jadi tolong dimaafkan ya dan dikoreksi kalau gue pronounce-nya salah. Ada Marco Cruz Painter. Dia itu yang sebelumnya ngedirect Buddies. Gue suka tuh Buddies tuh. Itu misteri yang fun. Dan yang kedua ini yang paling menyita perhatian saya, yaitu ada Roland Emmerich. Penasaran gue karena kan Those About to Die ini cerita soal kerajaan Romawi ya, dan dia series. Sedangkan Emmerich itu identik sama film blockbuster sci-fi atau serangan alien, bencana alam kayak misalkan The Day After Tomorrow, Independence Day 2012, kiamat yang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Identiknya sama film-film kayak gitu. Tiba-tiba bikin series dan seperti ini. Walaupun kalau ngomongin cerita sejarah ya, Emmerich bukannya pertama kali, dia pernah bikin Anonymous judulnya itu yang ngangkat soal William Shakespeare ya. But still itu bukan sesuatu yang sering dia lakuin, makanya gue penasaran. Gue tonton lah Those About to Die. Yang total tuh BTW ada 10 episode ya, dan per episode sekitar ya kalau gue rata-rata 50 sampai 55 menit lah durasinya, standar series barat, nggak yang terlalu panjang. Dan ini kayaknya bakalan cocok buat lo yang suka judul-judul macam Gladiator, 100, atau kalau mau mundur jauh ke belakang ada judul klasik kayak Ben-Hur, atau kalau contohnya series tuh mungkin Game of Thrones ya, Game of Thrones, terus Spartacus. Ya tipe-tipe action, istilahnya tuh action swords and sandals. Pedang dan sendal itu memang namanya ya. Cerita-cerita zaman kerajaan action yang ada bumbu konspirasi politiknya. Nah, kalau lu suka yang semacam itu kayaknya Those About to Die bisa dicoba lah. Kalau alurnya sendiri mengambil latar tahun 79, jadul banget, yaitu pada saat Roma ada di bawah pemerintahan Emperor Vespasian yang diperanin Simbah Anthony Hopkins. Luar biasa, ini udah tua masih produktif ya. Dan dia memerintah bareng sama dua penerusnya, Titus dan Domitianus. Tapi mereka ini adalah penguasa yang lalim, diktator, nggak tertarik untuk mensejahterakan masyarakat, nggak tertarik untuk bikin orang-orang itu hidupnya happy, ngebiarin rakyat kelaparan, tidak memberikan makan siang gratis gitu misalnya ya. Intinya mereka tuh ngebiarin lah rakyatnya menderita. Bahkan kalau lagi ada yang demo tuh berbondong-bondong rakyat ke kastil, ke istana, mereka kayak wah lihat itu orang-orang miskin. Kurang ajar pokoknya. Mereka sama sekali nggak peduli, tapi mereka mainnya lumayan pinter karena mereka pakai pengalihan isu. Jadi biar demonya itu nggak terlalu sering, biar rakyat tuh lupa kalau mereka lapar, dikasih lah hiburan yang berdarah-darah. Salah satunya selain gladiator ya of course karena ini Roma, ada juga yang namanya balapan kereta kuda atau chariot race yang ngambil latar di arena namanya Circus Maximus. Ya ini tipe-tipe cerita kayak itu tadi ya, Game of Thrones, Spartacus. Makanya karakternya juga pasti akan sangat bervariatif, banyak. Gak cuma dari satu kasta, tapi ada berbagai macam kelas sosial, berbagai macam background, berbagai macam suku. Karakternya banyak. Selain para emperor ada juga yang namanya Tenax, dia itu pemilik tempat taruhan yang berusaha pansos ke keluarga kerajaan. Terus ada Scorpus, si juara bertahan chariot race. Ada juga Kala, si perempuan Afrika yang datang ke Roma buat ngebebasin dua putrinya yang dijadiin budak. Sama ada Kwame, dia ini anak laki-lakinya Kala, dulunya itu pemburu singa, tapi somehow dengan alasan yang nanti akan lu tahu dia beralih profesi ya jadi gladiator. Cuman gue warning dulu nih, jangan lu nonton ini sambil berharap dapet akurasi sejarah. Jangan lu pengen mendapatkan pelajaran sejarah seperti di kelas, seperti di buku pada saat nonton Those About to Die. Lu gak akan nemu itu. Ini bikinannya Roland Emmerich ya. Ingat, orang yang bikin 10,000 BC, dia tidak
peduli sama akurasi sejarah for the sake of entertainment. Dan buat gue itu nggak apa-apa, kecuali emang dia pengen bikin biopik, film biografi, film drama yang memang serius, harus tuh ada tuh akurasi sejarah. Tapi kalau pengen bikin blockbuster yang ringan ala-ala Hollywood, ya nggak apa-apa lah, itu dikesampingkan dikit. Ini adalah cerita berlatar Romawi tahun 79, tapi karakternya ngomong bahasa Inggris, dan pada saat bersumpah serapah tuh dia pakai slang modern yang gue sangat yakin zaman dulu belum ditemukan kata-kata itu. But it's fine karena ini adalah tontonan yang emang ringan, simpelnya kayak gitu. Ini tontonan yang bisa lo nikmatin sambil goler-goler di kasur, sambil duduk-duduk nonton di laptop, di TV, di PC itu, mungkin lu sambil ngemil, sambil makan siang, santai pokoknya. Tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu mencurahkan 1.000.000% fokus untuk memahami alurnya, enggak, udah ini tontonan santai. Nah, kalau ngomongin cerita nih ya, ada satu kalimat sebenarnya dari salah satu karakter ya, seingat gue yang ngomong si Tenex ya ini ya, si pemilik tempat taruhan itu. Buat gue ini kalimat yang bisa menggambarkan keseluruhan cerita dari Those About to Die. Rome, once the beacon of civilization, is now full of corruption and decay. Roma yang dulu itu adalah pusat, adalah simbol dari peradaban yang maju, sekarang cuma jadi tempat orang-orang korup dan kehancuran, bejat, maksiat. Itu yang akan lu lihat selama 10 episode Those About to Die. Intinya ini akan ngasih lihat gimana orang-orang Roma, khususnya yang di kasta atas ya, kerjaannya cuma ngelakuin maksiat, nggak ada moralnya. Kalau nggak korupsi, iya dia itu tuker-tukeran pasangan, atau dia jajan ya, you know what I mean, jajan di luar, atau nonton gladiator buat menikmati pertumpahan darah sesama manusia, atau judi, atau nonton chariot race sambil judi. Udah itu terus kerjaannya. Atau bahkan dalam satu hari mereka bisa ngelakuin semua itu bergantian. Dan Those About to Die itu emang bakalan makin fun, makin asik buat ditonton di saat karakter-karakternya itu makin bejat, makin banyak maksiat yang mereka lakuin, penonton makin happy, seru. Apalagi dalam 10 episode itu lu akan nemu banyak konflik dari berbagai macam subgenre. Cerita sejarah pasti ya, karena itu menu utamanya. Terus cerita kriminal ada, thriller politik soal konspirasi perebutan kekuasaan ada juga, drama keluarga ada, romance yang nyerempet-nyerempet ke percintaan remaja ada juga, action epic jelas, ini bikinannya Roland Emmerich ya pasti ada, cerita seksual ada juga. Karena di sini emang pendekatannya tuh serba besar ya, serba over the top lah. Fokusnya itu bukan kayak memperdalam cerita, menggali cerita itu secara sampai ngelotok, itu bukan, tapi meluaskan. Bukan memperdalam tapi memperlebar. Pokoknya dibikin supaya ceritanya itu serame, sepenuh mungkin, segede mungkin. Makanya konflik-konflik kecil yang sifatnya personal, drama-drama yang agak intim itu bukan jadi keunggulan series ini. Tapi lain cerita kalau lu ngomongin sesuatu yang gede, yang masif, kayak misalkan actionnya. Nah tuh didirect sama Roland Emmerich, seru jadinya. Balapan-balapan kereta kudanya itu ngingetin ke, ya walaupun mungkin belum akan menandingi levelnya Ben-Hur ya, karena itu film legend, tapi seru, menyenangkan, brutal, efektif lah buat ngelahirin action bombastis. Walaupun di sini Emmerich nggak dikasih pesawat luar angkasa atau alien atau tsunami gitu, tetap ternyata dia bisa bikin action yang fun, yang absurd kadang-kadang ya, yang melawan segala hukum fisika dan gravitasi. Karena emang ini tujuannya adalah ngasih tontonan yang fun. Dan yang gue suka adalah setiap kali intensitasnya tuh kayak mau turun tuh, kayak lagi nampilin drama-drama berskala kecil yang tadi gue bahas ya, kayak udah wah nih kayaknya mau capek nih nontonnya, langsung diangkat lagi tuh intensitasnya dengan nampilin action, dengan nampilin hal-hal over the top yang brutal, yang seru. Udah mulai turun diangkat lagi, mulai turun diangkat lagi. Dia tahu lah kapan mesti nampilin hiburan. So ya silakan coba ditonton. Kalau skor bisa lah ya gue kasih 7 dari 10, karena gue merasa ini memang sesuai dengan tujuannya. Gue nggak pernah menilai sesuatu ya, film, series itu dengan cara memukul rata. Jadi kalau emang tujuannya itu bukan ngasih sesuatu yang dalam tanda kutip berbobot, akurat secara sejarah, emang tujuannya bukan itu ya, gue nggak akan mempermasalahkan itu. Tujuannya emang pengen ngasih tontonan yang fun, yang nggak usah pakai mikir, dan berhasil dipenuhi tujuan itu, ya udah cukup, berarti filmnya atau seriesnya berhasil. Kalau hal-hal lain itu tadi kayak akurasi sejarah, drama yang kuat itu ada, ya gue anggapnya bonus. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah.
selama emang tujuannya ke sana. Jadi silakan dicoba di Catch Play ya, 10 episodenya udah ada semua di sana. Ini cocok untuk lo yang pengen mencari tontonan singkat dan ringan sambil santai, tidak perlu mikir, tidak perlu pusing. Dan buat yang nonton, bagiin juga opini kalian soal series ini di kolom komentar. Mungkin lo bisa nge-share siapa karakter yang paling lu suka atau karakter yang paling lu benci, pengen lu pukul layar karena benci sama karakter itu, atau subplot mana yang paling menarik untuk lu, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you banget. Tir Sobat walaupun gak ada di sini nama-namanya juga, gue sangat berterima kasih. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video berikutnya.